Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dengan saya, Petrus Slamet Supriyadi dari Paroki Santo Paulus Wonosobo pada edisi Senin 29 Januari 2024. Bacaan hari ini diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai 20. Saya terkesan dengan ayat yang ke-19 yang bunyinya, Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Perikop hari ini mengisahkan seseorang dari Gerasa yang dirasuki oleh roh-roh jahat. Orang ini mengalami perjumpaan secara personal dengan Tuhan Yesus, dan karena perjumpaan itu, roh-roh jahat diusir dari dirinya. Orang Gerasa ini sembuh serta dipulihkan. Kemudian orang itu diutus untuk menyampaikan pengalamannya kepada semua orang yang dijumpai, yaitu pengalaman hidup baru, hidup yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus dari penguasaan roh-roh jahat. Sahabat STMJ yang terkasih, dalam hidup saya punya pengalaman diselamatkan oleh Tuhan seperti orang Gerasa itu. Dulu, ketika awal menikah, saya merasa khawatir dengan masa depan saya. Banyak pertanyaan menghantui hidup saya. Apakah saya bisa punya rumah? Apakah saya bisa setia nanti? Apakah saya bisa membahagiakan pasangan saya? Apakah saya bisa menyekolahkan anak-anak saya kelak? Apakah dalam keluarga saya nanti ada sukacita? Karena pada waktu itu, saya hanya menjadi karyawan rendahan di sebuah perusahaan swasta. UMR-nya kecil dan gaji saya jauh di bawah UMR. Ini membuat saya bekerja sangat keras dan lebih panjang, mengambil pekerjaan sampingan, sehingga saya melupakan sebagai orang beriman untuk berdoa, baik berdoa sendiri maupun berdoa bersama-sama Ekaristi di gereja. Menginjak pernikahan usia 4 tahun, saya pun tidak punya tabungan. Hingga suatu saat, saya mengalami perjumpaan disentuh oleh Tuhan, yaitu diawali ketika saya dan istri diminta lingkungan untuk terlibat dalam pelayanan di gereja. Saya dan istri mulai aktif pelayanan dan mengikuti berbagai pengajaran gereja melalui APP, Advent, retret, dan ikut persekutuan doa karismatik. Dari sinilah saya mulai mengenal Allah lebih dekat lagi. Iman kami semakin bertambah dan bertumbuh dengan baik. Waktu itu, saya sama istri mulai doa novena, mohon bisa punya rumah meski kecil, tapi milik sendiri, tidak selalu pindah. Doa novena kepada Bunda Maria kami daraskan. Selesai 9 hari kami doakan lagi. Begitu terus sampai tak terhingga. Tahun berikutnya kami tidak punya tabungan. Belum. Entah kenapa, waktu itu saya mulai mencari rumah. Kriterianya ukuran 6x7 yang masih terbuat dari papan. Itu yang sesuai dengan kemampuan kami dan sesuai informasi yang kami terima bahwa harganya sekitar 15 jutaan. Setelah ke lapangan ternyata saya tidak menemukan kriteria yang saya cari. Puluhan lokasi saya datangi, harga yang ditawarkan kepada saya di atas 40 jutaan. Akhirnya saya berhenti nggak mencari lagi. Tapi kami tetap berdoa dan meminta dengan riang. Hal itu tidak mengurangi ketaatan saya dan istri saya untuk tetap taat dan setia. Kira-kira setengah tahun kemudian saya ditelepon seseorang, yaitu seorang ibu, ditawari rumah. Beliau bilang akan dijual murah. Rumahnya kecil, sudah tembok, sudah ledeng listrik. Saya sangat bersemangat. Singkat cerita, saya bertemu dengan ibu itu di alamat rumah yang mau dijual. Saya kaget karena rumah itu setengah tahun lalu pernah saya survei dan ditawarkan kepada saya 60 juta lebih. Karena itu saya langsung mohon maaf dan menyampaikan itu bukan kelas saya, Bu. Saya tidak akan menawar, tapi ibu itu mendesak terus. Bahkan ketika saya bilang, saya tidak akan beli rumah ini. Ibu itu bertanya, kamu punya uang berapa? Akhirnya saya jujur, kemampuan saya 20 juta. Itu pun saya mau pinjam ke tempat istri saya bekerja dan perusahaan saya bekerja. Di luar dugaan. Ibu itu bilang begini, baik mas, deal dengan harga 20 juta.
Tapi kalau suatu saat saya main ke Wonosobo, saya boleh menginap di rumah ini ya. Saya kaget, bahagia, bercampur bingung. Ketika saya dapat pinjaman dari tempat kerja istri saya, akhirnya saya dan yang punya rumah ke notaris untuk melakukan transaksi jual beli. Butir-butir yang kami sepakati, jika saya tidak mampu membayar 1 bulan kemudian, uang DP saya yang 10 juta hilang. Dan apabila ibu tadi mengingkari kesepakatan ini, maka uang saya kembali dan rumah itu diberikan kepada saya. 1 bulan lewat, waktu yang ditentukan sudah tiba. Ternyata saya tidak bisa mendapatkan uang yang 10 juta. Pagi-pagi saya datang ke kantor notaris itu sesuai komitmen saya pasrahkan semuanya. Dengan rasa sedih, saya minta maaf atas semua ini, lantas saya mohon pamit. Ketika saya melewati pintu gerbang kantor notaris, saya dipanggil-panggil oleh pegawainya, diminta kembali oleh Pak Notaris. Sampai di depan Pak Notaris, Bapak itu menyerahkan amplop tebal sambil berkata, "Mas, ini saya pinjami dulu, Mas, ini saya pinjami dulu. Di amplop ada nomor rekening saya. Silahkan isi semampumu, terserah mau berapa tahun. Nanti setelah lunas, beritahu saya." Keluar dari kantor itu, dalam perjalanan pulang ke kontrakan saya menangis. Tidak peduli dengan semua orang yang di sekitar saya. Sampai di kontrakan, saya ceritakan kepada istri dan kami bersimpuh di bawah salib. Dan kami menangis bareng-bareng. Kami tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Melalui ayat ini, saya disadarkan bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu benar-benar berkarya di dalam hidup saya, bahwa kasih Allah sanggup memulihkan siapapun yang memiliki peristiwa yang terberat pun. Dan saya merasa diutus untuk menyampaikan pengalaman saya dikasihi Tuhan kepada setiap orang yang saya jumpai. Bapak Ibu STMJ yang terkasih, itulah sharing saya. Terima kasih. Berkah dalam.